lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma tarjaqul la yaqiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terukur, tidak terkira. Menjadikan kita bisa bermuajahah pada siang hari ini, hadir pada majelis Jumatan kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di saat yang lain saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID tidak bisa mengikuti jamaah ini dengan baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para pengikut dan keluarganya. Hadirin sekalian, pada khutbah kali ini kami sampaikan surah Ar-Rahman. Mohon maaf, surat Ar-Rahman dari 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian ketemu. Bainahuma barzakun la yaqiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Mukhtasar Maskar Tafsir Riyad Bab Pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, memberikan tafsir bahwa Ar-Rahman 19 sampai 23 itu adalah salah satu kenikmatannya. Allah menciptakan dua lautan, laut air asik dan air tawar yang saling bersebelahan. Allah mendatangkan laut air tawar dan pada laut air asin dan menjadikannya pemisah di antara keduanya, sehingga laut air tawar tetap tawar dan laut air asin tetap asin. Maka kenikmatan mana yang Tuhan kalian berikan, yang kalian ingkari wahai jin dan manusia? Dari dua laut itu dihasilkan mutiara yang beraneka ragam dan marjan yang beraneka ukuran. Maka kenikmatan mana yang Tuhan kalian berikan, yang kalian ingkari wahai jin dan manusia? Tafsir yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dua lautan adalah lautan tawar dan lautan asin. Keduanya saling bertemu sehingga yang tawar mengenai yang asin dan bercampur. Akan tetapi Allah telah menjadikannya di antara keduanya batas pemisah dari tanah, sehingga salah satunya tidak melampaui yang lain. Dan keduanya memiliki manfaat masing-masing.
Laut tawar sebagai minuman jin dan manusia, pemohonan serta ladang sawah mereka. Sedangkan laut yang asin menjadikan udara segar dan menghasilkan berbagai macam ikan, serta mutiara, marjan, dan menjadi tempat berlayar bagi kapal dan perahu. Hadirin sekalian, fakta ilmiah dari tinjauan ilmu kelautan dan oseanografi terhadap Ar-Rahman ini, telah terjadi pertemuan dua perairan antara sungai dan laut, membentuk sebuah ekosistem estuaria di pesisir, satu kawasan yang terbentuk bertemunya antara daratan dan lautan. Dan disitulah kemudian bagai gula dan semut berkerumun manusia di wilayah pesisir itu. Awalnya adalah pusat perniagaan, kemudian menjadi pusat perdagangan, dan kemudian menjadi pusat permukiman. Namun sayangnya juga terjadi pusat eksploitasi sumber daya alam. Sehingga tidak heran hadirin sekalian, kota-kota besar di dunia yang tumbuh di daerah pesisir. Kita lihat Tokyo, New York, Jakarta, semuanya telah tumbuh di daerah pesisir. Yang kedua, terdapat fakta bahwa kedua perairan tersebut memiliki sifat-sifat biofisika kimiawi yang berbeda. Berat jenis, suhu, salinitas yang berbeda. Air laut yang asin lagi pahit dan air sungai yang tawar lagi segar terpisah dan tidak akan melampaui karena adanya satu lapisan buffer. Perbedaan biofisik kimiawi perairan ini, hadirin sekalian, akan menentukan organisme yang hidup penghuni di kedua perairan yang tentu berbeda, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, maupun mikroorganisme lainnya. Yang ketiga hadirin sekalian, pertemuan dua perairan ini telah menghasilkan produk perikanan dan kelautan yang sangat ekonomis penting, baik berupa pangan, obat-obatan, jasa lingkungan, tempat rekreasi, dan produk perhiasan yang mahal seperti mutiara dan sebagainya. Nah, tingginya produktivitas perikanan di kawasan ini juga akan menimbulkan tingginya biodiversitas perairan. Akibat pertemuan dua aliran ini hadirin sekalian, terbentuklah habitat-habitat penting di tropis seperti hutan bakau, seperti komunitas lamun, dan seperti terumbu karang. Ketiganya memiliki fungsi keterhubungan di dalam mengasuh, di dalam memelihara, membesarkan anak-anak ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, serta organisme laut lainnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa api neraka. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan alam raya ini memiliki peran masing-masing yang bersifat saling keterhubungan. Sebuah sistem, sebuah siklus, di mana di dalam siklus dan sistem ini sangat sempurna dan memiliki presisi yang sangat tepat. Sehingga kehidupan tumbuhan dan hewan di laut ternyata juga sangat tergantung dari sistem keterhubungan yang terbentuk dari dua aliran perairan yang asin dan yang tawar tersebut. Al-Quran pada abad ke-5 itu telah menunjukkan bahwa sudah ada bukti-bukti bahwa telah terjadi satu aliran antara air asin dan air tawar yang dilukiskan di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Rahman. Hadirin sekalian, dua aliran air itu telah menumbuhkan ekosistem penting. Kemudian ekosistem ini dapat menahan sedimen dari daratan, mengasuh anak-anak ikan. Kemudian ekosistem itu juga bisa mengendapkan sedimen itu sehingga terumbu karang yang indah di dasar perairan menjadi jernih karena telah disaring oleh ekosistem sebelumnya. Untuk bisa meredam gelombang dengan baik, terumbu karang tetap eksis untuk bisa menjadi
penahan dari daratan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang badustakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berakal dan berbudi seharusnya dapat memakmurkan dan mengelola sumber daya perairan dan untuk kesejahteraan bersama. Namun karena keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya serta ketidaktahuan manusia, sehingga terjadi kerusakan alam, lingkungan secara permanen dan sangat sulit untuk diperbaiki. Buruknya pengelolaan lahan atas karena terlalu banyaknya pohon-pohon ditebang untuk keperluan manusia, sehingga kurangnya penyerapan air oleh lahan di atas, sehingga air hujan langsung begitu saja masuk ke dalam sungai, membawa sedimen-sedimennya yang terus kemudian langsung masuk ke pesisir. Dan ini juga akan menjadi bencana baru, hadirin sekalian. Bencana hidrometeorologi yang sekarang ini menjadi marak adalah karena kelengahan kita, karena keserakahan kita sebagai umat manusia yang tidak memperhitungkan sistem-sistem yang sudah dibangun, sistem-sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebagai khalifah, maka mari kita sadari bersama bahwa manusia dan alam ini hidup berdampingan, hidup bersama. Seyogianya kita berkewajiban untuk menjaga alam, untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Mari kita beramar ma'ruf nahi munkar, serta berlomba-lomba menuju kebaikan untuk peduli terhadap lingkungan, baik di darat maupun di laut. Serta kita mengaktualisasikan peran kita masing-masing sebagai masyarakat, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, untuk melakukan berbagai usaha, baik melalui kampus maupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Agama, hadirin sekalian, agama memerintahkan kepada manusia untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menghargai makhluk Tuhan. Untuk itu dalam suasana Ramadan yang barokah ini, hadirin sekalian, marilah kita berlatih untuk mengendalikan dorongan hawa nafsu, untuk tidak menguasai dan tidak mengeksploitasi alam yang secara berlebihan, sehingga keseimbangan alam terjaga dan kehidupan berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk menjadi fungsi sebagai manusia khalifah di bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, di akhir atau khutbah kedua ini mari kita bersama-sama mengoreksi, muhasabah, mengakses diri kita masing-masing, sebagaimana peran kita masing-masing di masyarakat. Hendaknya kita di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa menata diri bahwa kita hidup berdampingan dengan diri,
Tidak elok rasanya Indonesia dengan komunitas populasi Islam yang sangat besar, kemudian bencana meteorologi tetap terjadi, kebakaran hutan tetap terjadi, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut dan daratan kita. Ini adalah bentuk keserakahan yang sesungguhnya agama adalah sangat melarang. Sekali lagi, ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, untuk menyadari bersama bahwa ini adalah kesalahan-kesalahan kolektif yang dilakukan oleh kita bangsa ini. Seharusnya akademisi, pemerintah, kemudian bersama masyarakat menggalang bersama-sama bagaimana mendesain agar lingkungan kita tetap lestari. Hadirin sekalian, marilah kita akhiri dengan doa pada khotbah kedua ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali fil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka 'ala tariqin mujibika ya biasa. Allahumma ighfir li walidayya warhamhum kama rabbayani. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.